Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Pada saat ini yang akan kita diskusikan adalah sebuah ladder diagram ya, yang akan kita tanamkan di PLC, tetapi kita coba dulu di simulator fluid sim ya. Ya, ini simulator ini dikenal sebagai cabling ya, dan umumnya ini di sistem cabling ini masih dipakai di mesin-mesin yang agak lama ya. Ya, sekarang masih ada mesin-mesin tersebut ya, sehingga sistem cabling ini harus juga dimengerti. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, mesin industri yang baru-baru sekarang mulai memakai PLC. Ya, itu sudah saya jelaskan pada saat yang lalu. Nah, tolong direview ya. Ya, kita sudah berdiskusi mengenai menyalakan dua buah lampu bergantian ya, dua buah lampu bergantian. Jadi kita itu pada waktu itu batas kita itu sampai di sini. Ya. Ini yang belakang ini adalah tambahan. Ya. Karena yang disebut dengan siklus bukan hanya menyalakan dua buah komponen, dalam hal ini diwakili lampu, tapi bisa diwakili oleh lebih dari dua. Nah, misalnya ini saya tambahkan ketiga, bentuknya sama ya, ya seperti pernah kalau kita diskusikan semuanya sama, dan yang saya pakai di sini adalah 5 buah lampu. Ya, di mana lampu-lampu ini bisa hanya mewakili, bisa diganti dengan misalnya DCV atau langsung dengan motor listrik dan sebagainya. Baik, saya tidak mau berlama-lama di sini ya, tolong review mengenai diagram ini, tapi yang ingin saya tunjukkan adalah nanti kalau sistem ini kita tanamkan di PLC ya, langsung saya start ya. Dilihat ini bukan push button tapi sebuah tombol yang fix ya. Saya nyalakan ya. Seperti yang dua itu ya, kita lihat ini ya, lampu kedua nyala ya setelah sekian detik ya, kemudian lampu yang ketiga nyala ya, ini ada urut-urutannya ya. Mungkin lampu keempat yang menyala ya. Kemudian lampu yang kelima menyala ya. Kembali lagi ke lampu satu, ke lampu kedua, dan seterusnya. Nah, diagram ini sudah kita pahami ya, diagram yang disebut dengan cabling ini sudah kita pahami. Nah, marilah kita sekarang masuk di dalam diagram PLC-nya ya, bagaimana kalau ini kita tanamkan di PLC. Setelah dilakukan simulasi dengan fluid sim ya, untuk menyalakan 5 buah lampu berurutan ya, jadi itu mewakili urutan siklus pada mesin industri ya. Dalam hal ini kita hanya memakai lampu sebagai outputnya, tapi lampu-lampu tersebut bisa diganti dengan misalnya DCV ya, yang untuk menggerakkan pneumatik, atau misalnya langsung pada motor listrik ya, dan seterusnya. Nah, saya sudah siapkan diagramnya. Jadi ladder diagramnya pada pada PLC ini, pada simulator ini ya, tetapi ternyata yang saya temukan adalah, yang saya pilih simulatornya adalah hanya maksimum untuk 4 lampu. Tapi tidak masalah ya, karena itu asumsi 4 dan 5 lampu itu sama saja, ataupun nanti Anda ingin memakai 5 lampu atau untuk 5 alat penggerak ya, jadi misalkan pneumatik, hidrolik maupun DCV yang lainnya, itu bisa Anda asumsikan atau bisa disamakan ya, apakah itu 3, 4, 5 dan seterusnya.
Nah, ini diagram yang sudah saya siapkan. Diagram yang saya sudah siapkan pada waktu pertama, ya, diagram yang kita sudah kenal itu adalah mulai di lampu, dua lampu ya, dua lampu itu ini lampunya. Ya. Nah, waktu itu diagramnya yang kita buat itu adalah seperti ini. Ya. Jadi sampai lampu kedua. Nah, yang kita lakukan adalah ya, sama, ya. Cuma yang kita lakukan adalah merancang, ya, menambahkan. Jadi pertama ini lampu ketiga, dan semuanya sama ya, 1, 2, 3. Jadi satu pasang itu terjadi ini ya, kecuali ini kita lihat lampu keempat, itu sama semua. Ya, hanya di sini relaynya adalah relay keempat. Timer di sini ada timer keempat, sedangkan timer di sebelumnya ada timer ketiga. Atau sebelumnya lagi timernya adalah timer 2. Ya, mana timer ini timer 2. Nah, kita lihat bahwa urutannya adalah relay, timer, lampu. Relay, timer, lampu. Ya, demikian seterusnya sampai kita bisa merancang 4 buah. Ya, ini baru saya sadari setelah saya mulai membangun ininya ya. Nah, kita lihat sekarang, kita simulasikan ya. Jadi ini yang ditanamkan di sini, ya, ladder diagram itu sama dengan yang tadi, hanya ini isinya untuk 4 lampu. Ya. Nanti saya tunjukkan mengapa ini hanya 4 ya. Memang SCP. Nah, kita lihat di sini ya. Ini aja 4 lampu, 4 output ya, keluaran. Ya. Saya tidak tahu apakah PLC lain ada yang seperti ini, tapi saya terlanjur memilih yang ini. Ya, tidak ada masalah. Ya, mari kita sekarang simulasikan. Ya, seluruh diagram ini bisa Anda lihat juga, ya, tetap bisa Anda lihat turun naik seperti ini. Tetapi sebagai indikatornya kita lihat di sini. Apakah dia sama? Apakah dia benar? Ya, sama dengan yang disimulasikan pada fluid sim pada awalnya ya. Baik, kita lihat di sini ya, ini ada tombol start, di mana tombol start itu L1 ya, ini L1. Ya. L1 itu di sini. Ya. Ketika kita melihat tombol start ya, kita lihat bahwa lampu pertama langsung menyala. Ya, ini sudah kita set selama 5 detik. Kemudian lampu kedua. Kemudian lampu ketiga. Kemudian lampu keempat. Setelah itu dia kembali lagi ke lampu ke-1. Jadi ini mewakili mewakili suatu siklus ya yang kita inginkan. Jadi empat gerakan, 4 siklus yang kita inginkan dalam hal ini diwakili oleh lampu. Di mana lampu-lampu ini nanti bisa diganti menjadi peralatan output yang lainnya, misalnya DCV, otomotor listrik dan sebagainya. Baik, ini kita matikan dulu ya. Jangan lupa kalau nanti merancang ini melakukan setting, misalnya untuk setting contohnya ini ya, ini adalah timer ya. Jangan lupa men-setting timernya, misalnya kita ingin menemukan setting waktunya di sini 5 ya. Kemudian kita beri nama supaya kita tidak bingung, kita berikan nama ini adalah timer 1 misalnya, contohnya. Ini timernya, kemudian ini relaynya ya. Cara memberi namanya adalah seperti ini. Ya, kemudian kita berikan nama relay. Jadi centang supaya dia keluar namanya. Nah, jadi ini saya perkecil lagi supaya Anda bisa melihat diagramnya secara lengkap. Kurang kecil ya. Atau terlalu kecil ini ya. Oke, jadi saya bikin misalnya 50. Ini yang terakhir ini masih terlihat. Mudah-mudahan masih terlihat yang terakhir. Ini ada timer dan terakhir ini ada lampu. Ya. Oke. Ya, jadi diagram yang terakhir itu adalah lampu di sini ya. Baik, jadi ini yang bisa saya sampaikan, menanamkan Anda bisa membuat diagram, ladder diagram untuk PLC. Baik, perlu ada penjelasan tambahan ya. Di sini ini kita lihat diagramnya sudah lengkap.
semua satu set 3, ya. Ada relay, timer, dan lampu. Relay, timer, lampu. Seperti pada fluid sim. Nah, ini saya besarkan dulu ya, saya jadi 100% agar diagramnya lebih jelas terlihat. Nah, ya. Yang perlu Anda ketahui adalah kalau kita tidak memberikan ini ya, ini timer, saya berikan timer 4 normally close, ya. Tujuannya adalah supaya dia kembali, ya. Kalau misalnya timer itu tidak ada, ya, misalnya ya, saya ganti ya, saya hanya langsung menyambung ini. Kita perhatikan simulasinya. Ya. Maka yang terjadi adalah kita lihat misalnya lampu pertama menyala, ya. Lampu kedua menyala, lampu ketiga menyala, lampu keempat menyala, berhenti. Nah, itu sebabnya perlu ditambahkan di sini perlu ditambahkan timer normal close. Nah, syaratnya adalah timer yang terakhir. Ya, kalau ini adalah lampu keempat, maka timer keempat. Kita cari ini timer keempat. Ya, kita set di sini normally close. Ya, jadi ini untuk supaya Anda nanti merancangnya juga tahu bahwa kalau ini lampu cuma 2, maka timernya normally close itu adalah 2 dan seterusnya. Jadi tolong direview ya untuk yang lampu 2 lampu. Anda lihat bahwa ini timernya adalah timer 4. Ya, coba kita simulasikan sekarang. Ya. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, kembali dia ke lampu 1. Ya, demikian. Itu penjelasannya, jadi agar dia bisa bersiklus untuk mesin-mesin industri, ini yang harus dilakukan.